pemerintah Indonesia tentang Poros Maritim Dunia, pada dasarnya ada 5 kelompok kebijakan dari program utama yang mesti dikerjakan, yaitu sebagai berikut. Yaitu 1. Penegakan kedaulatan NKRI termasuk penuntasan batas wilayah laut, pemberantasan illegal fishing, dan berbagai kegiatan ilegal lainnya. 2. Pembangunan ekonomi kelautan. 3. Memelihara kelestarian sumber daya kelautan. 4. Pengembangan kapasitas iptek kelautan. 5. Peningkatan budaya maritim bangsa. Untuk mengakselerasi pembangunan kelautan secara lebih produktif, efisien, inklusif, dan ramah lingkungan, pemerintah sekarang ini juga membentuk Kementerian Koordinator Maritim. Berdiri pada potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, mulai sekarang pemerintah bersinergi dengan swasta dan masyarakat harus mengembangkan ekonomi kelautan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan ramah lingkungan secara berkelanjutan. Berikut pembangunan kelautan jangka panjang. A. Penyusunan dan implementasi rencana tata ruang wilayah darat, pesisir, laut yang mengalokasikan sedikitnya 30% dari total wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk kawasan lindung dan maksimal 70% sisanya untuk kawasan pembangunan. Di dalam kawasan pembangunan inilah kita boleh mengembangkan kawasan pertambangan udang, industri, pariwisata, dan lainnya sesuai daya dukung wilayah. B. Revitalisasi seluruh usaha ekonomi kelautan yang sudah berjalan, mulai dari usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan lainnya sampai galangan kapal. Ini dapat diwujudkan dengan menerapkan 5 prinsip ekonomi biru pada setiap usaha ekonomi kelautan, yaitu 1. Skala ekonomi, 2. Manajemen rantai suplai terpadu, 3. Teknologi inovatif pada setiap mata rantai sistem bisnis, 4. Inklusif dengan melibatkan masyarakat lokal, 5. Ramah lingkungan. C. Dengan mengaplikasikan kelima prinsip tersebut, kita kembangkan berbagai sektor ekonomi kelautan baru. Selain itu, kita masih mengembangkan usaha-usaha ekonomi kelautan di kawasan pesisir, pulau kecil, dan laut yang belum terbangun. D. Memperbaiki dan mengembangkan konektivitas maritim yang meliputi 1. Akselerasi pembangunan tol laut, 2. Jaringan informasi dan telekomunikasi, yang sangat penting untuk menjamin kelancaran, kecepatan, dan keamanan aliran barang serta penumpang di seluruh wilayah NKRI. E. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang telah rusak, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati secara in situ maupun ex situ, serta pengayaan stok ikan dan biota laut lainnya. F. Bersama dapat memanfaatkan laut beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk kemajuan, kesejahteraan, dan perdamaian bersama secara berkelanjutan. G. Peningkatan kualitas dan jumlah sumber daya manusia berbagai bidang kelautan sesuai kebutuhan, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. H. Peningkatan penelitian dan pengembangan. I. Memperbaiki dan mengembangkan kerjasama internasional di berbagai bidang kelautan dengan Tiongkok. Program jangka panjang hasilnya baru bisa dinikmati setelah beberapa tahun ke depan. Oleh sebab itu, kita mesti mengembangkan program-program pembangunan ekonomi kelautan yang hasilnya dapat kita rasakan dalam 1 atau paling lambat 5 tahun mendatang. Berikut beberapa program quick wins. A. Pengembangan 5.000 unit armada kapal ikan nasional dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan. B. Revitalisasi dan pengembangan yang meliputi 1. Budidaya laut dengan komoditas unggulan, 2. 300.000 ha tambak udang intensif dan 200.000 ha tambak udang windu semi-intensif, 3. Budidaya tambak ikan bandeng, kakap, nila salin, kepiting soka, dan lain-lain, 4. 1 juta ha usaha budidaya rumput laut. C. Merevitalisasi industri pengolahan hasil perikanan. Lebih dari itu, kita bisa mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan di banyak lokasi. D. Pengembangan industri bioteknologi kelautan yang meliputi 1. Genetik engineering ramah lingkungan, 2. Industri pakan ikan dan lemak berbasis mikroalga, 3. Ekstraksi senyawa bioaktif dari biota laut, 4. Industri biofuel dari mikroalga. E. Revitalisasi dan pengembangan pariwisata bahari dengan cara 1. Pembenahan objek wisata yang ada dan mengembangkan destinasi yang baru, 2. Pengembangan jenis-jenis wisata bahari baru secara inovatif, 3. Peningkatan aksesibilitas jari dan ke objek wisata melalui transportasi laut, darat, ataupun udara, 4. Pembenahan dan pembangunan baru infrastruktur dan sarana di sekitar lokasi wisata, 5. Peningkatan promosi dan pemasaran melalui berbagai media dan eksibisi di dalam maupun luar negeri, 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata bahari serta kesadaran dan perilaku masyarakat lokal supaya lebih kondusif dan menyenangkan para wisatawan. F. Revitalisasi dan pengembangan industri dan jasa maritim. 1. Industri galangan dan perawatan kapal, 2. Peralatan dan mesin perikanan, 3. Peralatan dan mesin untuk industri migas serta pertambangan mineral di kawasan pesisir dan lepas pantai, 4. Fiber optik dan kabel laut, 5. Perangkat lunak untuk manajemen pelabuhan dan transportasi laut, 6. Perangkat lunak untuk prediksi lokasi ikan, cuaca, dan kondisi oseanografi. G. Pembangunan 21 kawasan industri terpadu berkelas dunia di wilayah pesisir bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur NKRI. Tetap semangat dan jangan lupa